Kelas online PSA kita periode kedua untuk peserta didik kelas 9 SMP dan 12 SMA atau SMK. Kupas tuntas cara memilih dan merencanakan pendidikan dan karir pasca lulus sekolah. Gratis! Kegiatan ini bisa membantu untuk memilih jurusan yang sesuai dengan pilihan di PTN, dan kegiatan ini sangat memotivasi saya. Masih banyak untuk sama ibu kita. Ini ada dari Jawa Timur, ada dari Sumatera Utara. Sumatera Utara berarti Perkenalkan, nama saya Lukas Ricardo dari SMA Negeri 1 Suboh, kelas 12 IPA 5, jurusan IPA. Nah, modal yang kita miliki itu apa saja yang bersifat materi atau non material yang kita punya yang bisa digunakan untuk mencapai sebuah tujuan atau untuk menyelesaikan masalah, itu modal. Di bagian yang kedua ini Anda bisa lihat cara seseorang mengelola modal itu ada dua, ya. Nanti yang berkaitan dengan diri sendiri, ya, kemudian berkaitan dengan orang lain. Kalau di Arif sendiri pengennya nantinya untuk kuliah pengen di mana dulu wis? Antara Unair sama ITS itu deh. Antara UNER sama ITS. Pilihan jurusannya apa yang ada yang ingin diambil? Teknik komputer, Bu. Oh, teknik komputer. Oh, oke. Itu biasanya tergantung Bu, kadang ada kuliah pagi, kuliah siang, ataupun kuliah sore dan malam. Jadi kita harus selalu siap sedia saat ada jam kuliah itu. Siap IPA, oke. Oh, IPA. IPA. Ada yang jurusan sosial enggak ini? Nggak ada Pak, nggak ada. IPA. Oh, enggak ada ya. IPA semua ya. Oke. Nah. Pagi itu dong. Kita senyumnya kan kelihatan manis kalau kayak gitu ya. Saya jurusan IPA, tapi saya ambil fakultas yang jurusannya IPS sebenarnya. Gimana? Ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa sih sebenarnya, itu tergantung dengan minat juga. Nah, Bang Ihsan ya, yang dari Sumatera Utara nih. Nah, Oke. Bu mau tanya, kalau pilih jurusan pendidikan bahasa Inggris tapi nggak bisa bahasa Inggris gimana? Monggo silakan. Nggak bisa bahasa Inggris monggo. Tapi kan bisa yes no ya. little lah. Bahasa Inggrisnya little lah ya. Saya ya nggak apa-apa, sama kan kita nanti juga akan belajar. Kita tetap Pertanyaan yang lain lagi dari Arif Yahya. Kalau kita ingin masuk kuliah tapi juga kedinasan, apa boleh? Kuliah tapi masuk kedinasan. Oh, maksudnya kuliah sambil kerja. Ini Atau gimana Arif nih? Yahya gimana nih? Ini tolong diperjelas nih, Mas Arif Yahya. Enggak. Maksudnya itu kan saya mau daftar kuliah, tapi juga saya ingin daftar kedinasan. Oh, double. Kedinasan ini Iya bener Kak, double Kak. Dinasan seperti Akmil, Akpol seperti itu Kak. oke. Bisa. Sebenarnya di situ nanti gini. Kalau cuma untuk daftarnya bisa, asalkan ada di satu tempat, maksudnya di satu kota. Tapi yang jelas dipastikan harus ada izin dari tempat kerja. Hanya kalau ini saya menambahi saja ya, di Arif. Kalau itu yang sudah disampaikan Kak Sita itu kalau yang sudah bekerja ya. Kalau misalkan Anda tadi misalnya admin atau akpol, kemudian double kuliah, itu sepertinya itu tidak bisa sebenarnya. Kalau karena akmil, akpol, STPDN dan teman-temannya itu model asrama, dan model asrama itu kehidupannya 24 jam. Artinya Anda 24 jam harus stay di tempat ya. Itu kalau masih
pendidikan di militer gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah lulus dari kemiliteran ya, tugas, nah itu yang disampaikan oleh Kadisita itu kemungkinannya masih terbuka. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nora ini mau tanya, jika ingin masuk PTN dengan jalur SNMPTN tetapi lintas jurusan, saya anak IPA inginnya ke Soshum, apakah seperti itu boleh? Nah, gimana nih Kak Sita? Dia mau pindah alam alam eksak, alam eksak. Monggo Mbak Kak Sita dulu nih. Saya rasa boleh saja ya. Kalau Boleh. misalkan Anda ingin berniat berkarir, sebaiknya adik-adik berpikir terlebih dahulu apakah kemudian nanti ketika mengambil jurusan yang berbeda ya, itu nanti selesai atau lulus dari jurusan itu di kampus tertentu, itu kemungkinan untuk melanjutkan karir di bidang yang sama atau dalam lingkup bidang yang relatif tidak jauh berbeda dengan ini. Pertanyaan dari Rama Brahma ini, kalau mendaftar beberapa universitas berbeda bisa atau enggak? Ini pertanyaan teknis sekali. Itu soal strategi ya. Misalkan saya ingin mencoba mendaftar di Unibro dan UNED. Sebenarnya kalau pendaftaran seperti itu ya bisa-bisa saja ya. Apa bakat saya? Nah, cari dengan 3 ciri itu, gitu ya. Dan yang kedua ada skill. Artinya setelah Anda menemukan itu Anda asah bakatnya. Jadi kalau bakat dibiarkan ya jadinya mati nanti. Pertanyaan lagi masuk dari Arif Yahya ya. Untuk menghadapi tes psikologi di sekolah kedinasan Angkatan Laut. Nah ini kayaknya Kak Desita ya, jawab begini. Tips untuk menghadapi tes psikologi di sekolah kedinasan seperti Angkatan Laut, mohon pencerahannya. Oke, monggo Kak Desita dijawab. Kalau untuk menghadapi psikotes seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Desita, yang penting persiapan fisik dan mental ya. Terima kasih Kak Teguh, terima kasih adik-adik semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak adik-adik sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Mas Raihan dan Mbak Aulia Eka ya. Selama kurang lebih 60 menit lah. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentang temanya tentang tuntas cara memilih pendidikan dan merencanakan karir ya. Nanti ini pertemuan pertama penjelasan dasar tentang cara memilih sekolah lanjutan ya. Itu nanti dijelaskan. Nanti setelah kelas ini berakhir, nanti akan kita kirimkan ke emailnya adik-adik form minatnya ya. Nanti kira-kira seperti ini saya tunjukkan dulu dan nanti ada gambaran sebentar ya. Ini contoh laporan yang nanti akan kalian terima sebelum kita memilih pendidikan, mau masuk ke SMA, MA atau ke SMK. Itu ada beberapa pertimbangan ya yang perlu kita pikirkan. Tapi sebelum itu begini, cara berpikirnya sih sebenarnya mudah aja ya jadi ya. Ketika nanti kita memilih jurusan di pendidikan lanjut di SMA, SMK, itu ada 2 saja cara berpikirnya. Yang pertama itu apa modal kita, ya. Kemudian yang kedua cara kita mengelola modal. Ya, memang tantangannya sekarang ini apalagi untuk adik-adik yang mau ujian ya, mau melanjutkan ke jenjang berikutnya itu apalagi nanti ini SMA. Ini rencana nanti akan melanjutkan ke SMA atau SMA atau SMK ya. Nah, kira-kira sudah ada pandangan nggak? Sudah tahu belum? Apa sih bedanya SMA sama SMK itu? Sudah ada yang tahu belum? Coba ada yang bisa jawab? Saya dikasih penjelasan apa aja. Kalau SMK itu lebih ke praktek ketimbang teori dan SMA itu lebih ke teori ketimbang praktek. Dan jurusannya Betul. tuh lebih variasi ke SMK ketimbang di SMA. Betul. Kalau misalnya nanti ini, waduh nanti kalau SMK itu malah saya nggak bisa kuliah. Oh jangan salah. Sekarang apapun itu SMA, SMK, MA ya, MA ataupun MK, madrasah, maksudnya ya madrasah aliyah yang kejuruan,
itu punya kesempatan, punya peluang juga untuk kuliah. Yang penting sesuai dengan minatnya. Nah, jadi kalau sudah seneng sama apapun itu, entah itu pelajaran, entah itu pekerjaan, kalau sudah seneng apapun itu pasti kita ngerjakannya bersuantai, seneng Dikit. Nah itu dia. Apa? Jurusan. Jurusan hukum. Oh. Oke. Mau cari beasiswa ya?